Latihan keras timnas Indonesia 17 langsung jadi sorotan di Arab Saudi. Fahri Husaini tiba-tiba sindir timnas Indonesia 17 yang diuntungkan regulasi AFC. Pratama Arhan tampil gacor di Liga Thailand, berhasil cetak 2 assist berkelas. Para pemain timnas senior beri support ke timnas Indonesia 17 jelang lawan Yaman. Roberto Mancini puji kehebatan Rizky Ridho sampai dikira pemain Eropa. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mantan pelatih skuad Garuda U17 Fahri Husaini menyoroti perubahan regulasi di Piala Asia 17 2025. Regulasi itu dinilai membuka jalan lebih lebar ke Piala Dunia. Ia menyebut format baru ini lebih ringan dibandingkan saat dirinya masih melatih timnas Indonesia kelompok umur. Sekarang untuk masuk Piala Dunia U17 itu lebih mudah dibandingkan dengan dulu saat saya masih melatih, ujar Fahri Husaini. Ia merujuk pada ketentuan terbaru dari AFC yang menetapkan bahwa 2 tim teratas dari masing-masing grup otomatis lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kalau memang dari dulu regulasinya seperti itu, pada saat saya melatih saat itu kita sudah bisa bermain di Piala Dunia U17, tegas Fahri Husaini. Fahri berharap pelatih timnas Indonesia 17 saat ini, Novarianto, bisa memanfaatkan momentum tersebut. Kami bersyukur atas kemenangan melawan Korea Selatan, tapi kami belum selesai. Kami harus tetap fokus karena pertandingan berikutnya melawan Yaman sangat menentukan, kata Novarianto. Nova menegaskan bahwa skuadnya sudah dipersiapkan secara matang dan juga memiliki mental juara. Indonesia tergabung di grup C bersama dengan Korea Selatan, Yaman, dan juga Afghanistan. Dalam laga pembuka, Garuda Muda menang 1-0 atas Korea Selatan lewat gol Evranda Fularasta di menit ke-90+1. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan semakin kacau di Liga Thailand bersama dengan Bangkok United. Terbaru yang mencatatkan 2 assist bukan dari lemparan ke dalam untuk kemenangan timnya kontra Muangthong United. Dalam laga tersebut, Bangkok United menang dengan skor 2-1 di laga lanjutan Thai League 2024-2025. 2 gol kemenangan tim tuan rumah berkat assist dari Pratama Arhan. Menariknya, umpan Arhan berujung gol bukan dari lemparan ke dalam yang identik dengan sang pemain. Namun semua berawal dari skema bagus seperti terobosan dan juga umpan silang. Pratama Arhan bermain sejak menit awal sebagai bek sayap kiri. Pemain 23 tahun tersebut berlaga selama 86 menit, kemudian digantikan oleh Perapat Nontachai. Gol pertama Arhan dicetak oleh Muhsin Al-Ghazani pada menit ke-6. Ia menanduk bola ke dalam gawang setelah memanfaatkan umpan terukur dari Pratama Arhan. Muangthong United sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat Kakana Kamiyok pada menit ke-41. Gol itu terjadi setelah menerima assist dari Melvin Lorenzo yang merupakan mantan striker dari Persela Lamongan. Arhan kembali menunjukkan kegemilangannya pada menit ke-70. Mantan penggawa Tokyo Verdy tersebut memberikan umpan terobosan kepada Luka Advic. Luka Advic langsung melepaskan tendangan keras ke gawang lawan. Tidak ada lagi gol tercipta sampai peluit tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan. Berkat Pratama Arhan, Bangkok United menang dengan skor 2-1 atas Muangthong United. Kemenangan tersebut membuat Bangkok United menempel ketat Buriram United di puncak klasemen sementara Thai League. Klub Pratama Arhan kini ada di posisi kedua dengan raihan 63 poin. Timnas Indonesia 17 akan menjadi laga krusial menghadapi Yaman pada lanjutan grup C Piala Asia 17 2025. Pertandingan timnas Indonesia versus Yaman ini tidak hanya akan menentukan siapa yang akan lolos ke perempat final Piala Asia 17 2025. Melainkan laga ini juga menjadi penentu timnas Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sebelum laga melawan Yaman, Novarianto langsung ke latihan keras demi meraih 3 poin. Latihan timnas Indonesia 17 ini langsung jadi sorotan publik Arab Saudi. Media-media di sana langsung berkerumun untuk meliput skuad Garuda Muda. Latihan kali ini merupakan latihan taktik. Hal ini dilakukan untuk mematangkan strategi skuad Garuda Muda. Garuda Muda datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Korea Selatan di laga pembuka. Gol sematawayang dicetak oleh Evranda Fularasta lewat momen dramatis. Ia menyambar bola muntah dari eksekusi penalti yang sempat ditepis kiper.
Kemenangan itu menjadi suntikan moral bagi skuad asuhan Novarianto, sekaligus membuka lebar peluang mereka untuk melaju jauh di turnamen tersebut. Saya sangat bangga atas perjuangan tanpa henti para pemain. Ini hasil yang kami harapkan, tapi perjalanan masih panjang. Dukungan dan doa dari pecinta timnas sangat kami butuhkan, kata Novarianto. Baik Indonesia maupun Yaman sama-sama mengoleksi 3 poin dari laga pertama. Yaman sebelumnya mengalahkan Afghanistan 2-0. Kini matchday kedua bisa menjadi pertandingan penentu. Siapa yang menang akan otomatis melaju ke perempat final sekaligus memenangkan tiket ke Piala Dunia 17 2025. Meskipun Yaman unggul selisih gol, Matteo Becker dan kawan-kawan berada dalam posisi sedikit lebih menguntungkan. Kemenangan penting dari lawan kuat seperti Korea Selatan menjadi modal berharga yang bisa mengangkat mental. Dan positif itu akan coba dipertahankan saat bertemu Yaman. Pesaing lain di grup Korea Selatan dan juga Afghanistan berada dalam posisi sulit setelah sama-sama menelan kekalahan. Mereka harus menang di laga kedua untuk menjaga asa. Kemenangan timnas Indonesia 17 asuhan Novarianto atas Korea Selatan di Piala 17 2025 nyatanya juga disaksikan oleh Kevin Dick dan juga oleh Romeni. Skuad Garuda Asia membuka perjalanan dengan manis dalam turnamen yang berlangsung di Arab Saudi tersebut. Dalam duel di Stadion Abdullah Al Faisal tersebut, gol tunggal Evranda Volarasta menjadi pembeda di menit-menit akhir. Duel berlangsung sengit di antara kedua tim, dengan sama-sama gagal memaksimalkan peluang emasnya. Situasi 1 lawan 1 gagal dimaksimalkan striker timnas Indonesia 17, yakni Mirza Firjatullah, selagi Korsel membuang banyak kesempatan emas meski mendominasi. Selagi Korsel membuang-buang peluang, Dewi Fortuna memihak Garuda Asia pada menit ke-90 lewat 2 menit. Lemparan jarak jauh Fabio Askawirawan jatuh kepada Matteo Becker yang kemudian memaksa pemain Korsel melakukan handball. Wasit asal Cina, Jin Jiang Yuan, menunjuk titik putih dan Evranda Volarasta maju sebagai eksekutor. Sempat gagal pada eksekusinya, sang gelandang Bayangkara FC berhasil memanfaatkan bola muntah alias rebound untuk membobol gawang lawan kepada Park Do-hoon. Kemenangan ini tak hanya dirayakan oleh para supporter timnas Indonesia di media sosial, namun juga ternyata para pemain dari timnas senior. Kevin Dick merespon unggahan timnas Indonesia di media sosial X dengan sebuah cuitan berisikan emoji tepuk tangan. Sampai sebuah visa FC Copenhagen tersebut tampak menghargai perjuangan luar biasa dari adik-adiknya. Sedangkan oleh Romeni ternyata menyaksikan seluruh pertandingan melalui siaran langsung ataupun live streaming. Dalam unggahan di media sosial Instagram pada story eksklusifnya, Romeni memperlihatkan foto dirinya menyaksikan laga melalui laptop. Dia mengunggah 2 foto, yang pertama berisikan tulisan The Future, yang berarti masa depan, mengindikasikan bahwa para pemain timnas Indonesia 17 adalah masa depan negeri ini. Unggahan kedua adalah setelah Garuda Asia memastikan kemenangan. Oleh Romeni dengan kegirangan menuliskan Let's Go ataupun Ayo, memperlihatkan dukungan kepada tim asuhan Novarianto. Kemampuan Rizky Ridho dalam menjaga lini pertahanan timnas Indonesia menuai sorotan dunia. Salah satunya yang ikut bereaksi adalah Roberto Mancini. Data yang dihimpun menyebutkan pelatih kepala timnas Italia tersebut ikut menyerap perkembangan skuad Garuda. Roberto Mancini terpukau dengan gaya bermain Rizky Ridho yang dinilainya setara dengan pemain Eropa. Ia bahkan berujar bahwa Ridho salah lahir dan seharusnya terlahir di Eropa bukan di Indonesia. Menurutnya jika Ridho berasal dari benua biru, mungkin Barcelona ataupun Real Madrid sudah merekrutnya sejak dini. Dia punya kualitas luar biasa, visi bermain yang matang dan juga ketenangan seperti bek kelas dunia, puji Roberto Mancini. Salah satu bek tangguh timnas Indonesia Rizky Ridho dikabarkan tengah jadi sorotan 5 klub raksasa Eropa. Tak tanggung-tanggung sejumlah klub papan atas di benua Eropa itu menawarkan Rizky Ridho dengan harga fantastis. Sebagai informasi, performa Rizky Ridho saat membela timnas Indonesia versus Bahrain menuai sorotan banyak pihak. Tak sedikit yang memuji kemampuan Ridho yang saat menghalau lawan dan juga menyelamatkan gawang. Jahit rekan setim Rizky Ridho pun ikut memuji. Bahkan menurut kapten timnas Indonesia yang saat ini membela Venezia itu, Ridho layak bermain di Liga Eropa. Jahit Zas ingin bersama dengan Rizky Ridho di Serie A Italia. Sudah berkali-kali saya bilang di interview, saya taruh rasa hormat yang besar kepadanya. Selamat buat Ridho, dia salah satu pemain terbaik yang kami miliki. Pemain paling potensial di tim, saya suka bermain dengannya, sambung Jahit Zas.
Sejumlah rekan lainnya juga menyebut jika Ridho pantas untuk bermain di benua biru. Mereka adalah Justin Hubner, Tom Haye, Joe Pelopesi, Kevin Dick, dan juga Ragnar Ratmangon. Terkait hal itu, banyak publik sepak bola tanah air yang menyebut jika Ridho cocok untuk bermain di beberapa klub Eropa, seperti Venezia FC, Como FC, Oxford United, FC Vendor, dan juga AS Trencin.